Baiklah, lalu untuk apa kita beralih ke sistem database? Bukankah aplikasi semacam Excel mampu untuk menangani data? Untuk hal yang sederhana memang iya, tapi Excel memiliki banyak keterbatasan. Dengan database, Anda bisa mengetahui rekam jejak dari masing-masing siswa, murid, atau santri. Bisa diketahui misalnya si A, Putri Salsabila, pada tahun ajaran sekian duduk di kelas 1, pada tahun ajaran sekian duduk di kelas 2. Dengan menggunakan database, riwayat dari masing-masing santri atau murid dapat diketahui dengan jelas. Si A duduk di kelas ini pada tahun sekian, duduk di kelas itu pada tahun sekian, atau tidak naik pada tahun sekian. Sangat mudah dan sederhana, berbeda jika Anda menggunakan Excel. Pada tahun ajaran baru, Anda buat file baru, tahun ajaran berikutnya Anda buat file baru lagi, sehingga akan muncul banyak file. Dan kita akan kesulitan untuk menelusuri jejak riwayat masing-masing murid. Bagaimana pada tahun ajaran sekian duduk di kelas berapa, pada tanggal sekian dia ada di mana, pada bulan sekian dia masih aktif ataukah sudah berhenti. Inilah yang disebut dengan data bergerak. Ketika terjadi perubahan riwayat, kita hanya tinggal mengupdate saja. Misalnya, Ibnu Abbas sudah dinyatakan berhenti. Refresh. Kita lihat Ibnu Abbas, dia sudah berhenti. Aktif tanggal sekian dan berhenti pada tanggal sekian. Dalam database ini, data dibagi menjadi dua. Ada data tetap, ada data bergerak. Data tetap yang kami maksud adalah data yang sifatnya tidak bisa berubah, meliputi nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan lain-lain. Sedangkan data bergerak meliputi kelas, riwayat kelas, riwayat aktif, atau juga riwayat domisili. Misalnya kita melakukan update nama Ibnu Abbas, misalnya pada tahun ajaran sekian naik ke kelas 3 ibtida. 2019 2020 tetap 1440 1441. Oke, lihat Ibnu Abbas sudah. Masih kelas 2 di sini, perlu direfresh. Ibnu Abbas kelas 3. Ternyata terjadi kesalahan, ini orangnya sudah berhenti. Kita perlu untuk menghapusnya. Klik tombol ini untuk menampilkan semua riwayatnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini terjadi kesalahan, kita perlu untuk menghapus. Klik tombol ini untuk menghapus. Geser. Ini perlu dihapus. Tidak bisa, kita perlu menggesernya. Kembali lagi. Hapus. Yes. Namun perlu diingat, ketika kita menghapus data kelas, maka nilai dalam tabel nilai juga ikut terhapus. Misalnya kita sudah menginput si A mata pelajaran ini nilainya pada kelas itu sekian, maka nilai yang terdapat pada kelas itu juga ikut terhapus.
bukan kelas yang lain. Nilai dalam kelas 1 tidak terhapus, nilai kelas 2 tidak terhapus. Tadi kita menghapus data pada kelas 3, maka nilai yang terdapat dalam tabel nilai di kelas 3 itu juga ikut terhapus. Karena itu, Anda harus benar-benar yakin ketika akan menghapus sebuah record, karena aksi ini tidak bisa dibatalkan. Sekali Anda yes, maka data hilang dan tidak dapat dibatalkan lagi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan data bergerak, data yang paling inti adalah data tetap. Klik tombol ini. Atau Anda juga bisa mengklik link dari ini. Klik show all untuk menampilkan semua record. Di sini tampil semuanya. Atau tombol delete untuk menghapus dan aksi ini tidak dapat dibatalkan. Aksi ini juga akan menghapus semua data yang terhubung dengan data ini. Data riwayat kelas, data riwayat status, data riwayat domisili, juga nilai-nilainya juga akan terhapus semua. Saya batalkan saja, klik no, klik tombol add new untuk menambah record baru. Misalnya saya ketik record baru, nomor induknya disesuaikan dengan instansi Anda. Jika di instansi Anda menggunakan nomor registrasi bisa diisi, jika tidak maka dikosongkan. Tanggal daftar, nama misalnya Abdullah alias, kalau tidak ada dikosongkan saja. Lahir di mana, pada tanggal 12, pada tanggal 22 misalnya bulan 12 tahun 2000. Klik enter. Ini sebaiknya diisi. Kemudian Jawa Timur, Bangkalan, tekan enter. Dari Modu misalnya, tekan enter. Alas Kokon misalnya RT 01 RW 02 Karang. Nyari ini sebagai contoh saja. Laki-laki, ayah soleh misalnya, ibu solihah, walinya Kasman. Itu aja sebagai contoh. Status perwalian, pamannya, pekerjaan misalnya miras PNS. Close jika selesai. Masih belum tampil, kita perlu melakukan refresh. Sudah tampil, otomatis dia aktif. Kita masukkan kelasnya, kelas 1 ibtida'i. Oke. Misalnya dari luar pesantren. Oke. Sudah selesai. Lalu bagaimana jika Anda sudah memiliki data berbasis Excel? Apakah perlu menginput datanya satu-satu? Tentu saja tidak. Kami akan membantu Anda dalam hal itu. Tinggal Anda kirimkan file Excel-nya. Nanti kami akan membantu Anda dalam melakukan input, sehingga Anda tinggal menerima jadi dan melakukan update seperlunya. Ada beberapa kolom dalam tabel ini. Anda bisa menyembunyikannya jika dirasa tidak perlu. Klik di sini. Terus hide file. Misalnya tidak perlu menampilkan ini, hide saja. Kemudian tidak perlu lagi menampilkan tanggal daftar, tidak perlu lagi misalnya hide. Ini juga bisa disembunyikan. Kalau misalnya mau ditampilkan, tinggal klik di sini, maka juga akan tampil dengan sendirinya. Dengan kolom-kolom seperti ini, maka akan memudahkan Anda dalam melakukan sortir. Misalnya, hanya akan menampilkan data dari Jawa Barat. Berapa orang yang dari Jawa Barat? Ada 2 orang.
Dari Jawa Timur ada berapa orang? Ada 27 record di sini. Dari Jawa Timur saya ingin menampilkan yang dari Bangkalan saja. Ada 15. Tampilkan semuanya. Anda menampilkan yang aktif saja. Ada 29 orang yang aktif. Menampilkan semuanya ada di sini. Saudara Abdul Khabir sudah berhenti. Ketika klik tombol aktif, maka Abdul Khabir sudah tidak ada lagi. Soal, misalnya saya akan menampilkan murid dari ibtidaiyah saja. Yang kelas 1 berapa orang? Cuma 1 orang, ini sebagai contoh saja. Kelas 2 sekian orang. Dari aliyah misalnya ada berapa orang yang kelas 1? Aliyah kelas 1 ada sekian orang. Ada 8 orang. Dapatkan semuanya ada 31. Atau misalnya saya ingin menampilkan yang sanawiyah, kemudian data ini akan saya ekspor ke Excel. Tinggal select begini, copy, atau Anda tinggal tekan ini saja, copy. Jika hanya sebagian, Anda tinggal melakukan begini, copy, copy, kemudian buka Excel.